Yo, apa kabar semuanya? Sampai berjumpa kembali bersama gue di sini, Daido Trisampurna Raja. Ya, hari ini gue mau nge-share kepada kita semua tentang hakikat kemanusiaan pada fase transisi era menuju new normal. Nah, sebelumnya, ini adalah materi di mana gue pernah diundang di sebuah webinar berdiskusi dengan para mahasiswa-mahasiswi yang sebenarnya ini adalah keresahan banyak orang ya. Di samping ini adalah keresahan pribadi gue rasa ini mewakili lah keresahan banyak orang gitu tentang mempertanyakan hakikat kemanusiaannya pada fase pandemi seperti ini dan juga digandrungi dengan isu-isu atau rumor tentang eh, adanya transisi era ya dengan konsep yang disebut normal baru atau new normal. Nah, dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya new normal itu belum mutlak direalisasikan atau dapat diterjemahkan oleh banyak pihak gitu. Nah, jadi makanya ini menjadi salah satu kegalauan bagi umat manusia gitu ya, khususnya pada masa saat ini. Uh, Oke, kita akan membahas itu pelan-pelan ya. Dari kalimat ini, new normal merujuk pada kondisi kehidupan usai pandemi virus corona dengan berbagai protokol kesehatan yang berlaku. Nah, kalimat ini sudah jelas mengatakan bahwa new normal itu adalah konsep yang akan terrealisasi usai pandemi virus corona. Nah, usai pandemi virus corona ini mengacu kepada adanya penanganan atau ditemukannya vaksin tanda kutip atau yang kita harapkan bersama-sama adanya solusi untuk menangani pandemi virus corona. Jadi usai pandemi maksudnya adalah mengarah ke hal itu ya. Jadi setelah kita menemukan solusi bagi pandemi ini, new normal baru menjadi sesuatu uh, sebuah kehidupan baru gitu, kehidupan baru yang akan dijalani banyak manusia di dunia ini, atau tanda kutip ya new normal dalam kasus ini di dalam konteks Indonesia saja. Nah, izinkan saya mengutip pendapat dari Prof. Irwan Abdullah. Dia berpendapat bahwa new normal paling tidak menyangkut dua hal yang harus diperhatikan gitu. Eh, yang pertama, new normal sebagai pernyataan kebudayaan, artinya adanya COVID-19 ini menghadirkan sebuah pertanyaan besar tentang seberapa kuat kebudayaan Indonesia. Bagaimana nantinya di saat memasuki era new normal, apakah kebudayaan kita cukup elastis atau lentur? Apakah kebudayaan kita punya resilience atau ketahanan cukup kuat sehingga bisa menggiring atau mengiringi dan mendampingi masyarakat masuk ke era tersebut atau era new normal yang kita maksud dan kita bahas saat ini. Ya, eh, ini mungkin ini jadi hipotesis ya gitu. Ini mungkin jadi hipotesa atau menjadi sebuah rumusan permasalahan gitu. Apakah ada eh, kekuatan atau keelastisan yang cukup dari kebudayaan kita dalam konteks Indonesia untuk mengiring dan mendampingi masyarakat masuk ke era new normal? Apakah yang menjadi kecurigaannya adalah apakah budaya itu akan hilang atau kebudayaan yang selama ini kita bangun apakah itu akan runtuh menjadi seperti bangunan yang didaur ulang gitu, diruntuhkan dulu baru dibangun kembali. Itu artinya kalau sampai diruntuhkan, artinya manusia satu dengan yang lain mulai beradaptasi dari nol lagi gitu. Ya kalau kita mengacu kepada mula penciptaan manusia dan dunia, maybe mungkin seperti itu kalau kebudayaannya harus hancur. Nah, itu dia. Elastis di sini berarti lentur mengikuti atau
Lentur eh, menyikapi perubahan era ini gitu. Nah, itu yang saya tangkap dari apa yang dijabarkan atau dinyatakan oleh Prof. Irwan Abdullah. Nah, yang kedua, new normal dinilai sebagai presiden kebudayaan. Nah, melalui COVID-19 ini sesungguhnya menjadi sebuah momentum historis karena banyak pihak diajarkan pada sesuatu yang baru. Jadi, yes, ini saya setuju bahwa sesungguhnya nanti kelak apa yang memang sebenarnya tidak ada COVID-19 pun, budaya itu tetap berkembang gitu. Yang tadinya hari ini kita sepakati bersama-sama sebagai moral, kita sepakati bersama-sama sebagai nilai-nilai keluhuran, mungkin dulu itu tidak disepakati gitu. Ada hal-hal yang seperti itu. Jadi sehingga apa yang terjadi dulu menjadi sebuah sejarah, tapi sejarah itu tidaklah mengurangi nilai apa yang berubah di kehidupan yang baru. Nah, saya mau melanjutkan pembahasan ini dengan menceritakan atau membahas definisi kata normal itu sendiri. Nah, ini dari Wikipedia saya kutip. Normal adalah istilah yang dikenal untuk setiap makhluk hidup bahwa tidak ada perbedaan signifikan dengan kelompoknya. Nah, meskipun dalam derajat yang bervariasi, setiap hidup yang memiliki perbedaan apapun biasanya tidak diperhitungkan, di mana penggunaan kata yang normal hanya bisa subjektif. Saya tertarik melihat kalimat terakhir bahwa di sini ada penekanan di mana penggunaan kata normal sendiri itu bersifat subjektif gitu. Bersifat subjektif. Nah, jika normal sendiri di subjektif berarti eh, adanya ketidakpastian perspektif tentang kata normal itu sendiri atau adanya kekurang tegasan atau tidak kurang tegas gitu. Pernyataan istilah normal itu kurang tegas dalam satu sisi gitu. Atau hanya kita ambil dalam satu perspektif saja. Nah, tetapi walaupun demikian, tetapi tetap ada indikator bahwa sesungguhnya kata normal ini tidak membiarkan perbedaan secara signifikan terjadi di antara kelompok. Walaupun derajat yang bervariasi dan perbedaan hidup yang terlihat gitu, itu tidak menjadi perhitungan kata normal itu sendiri, walaupun sifatnya subjektif. Jadi kita juga tidak bisa mengeneralisasi kata normal, tapi indikator kata normal tetap menjadi bagian untuk kita perhatikan bersama untuk ketika kita berimplementasi dengan kata normal itu sendiri. Nah, kira-kira semoga kalian semua yang mendengar bisa mengerti. Nah, kita lanjut. Jika normal bersifat subjektif, kata normal sendiri berlaku subjektif, lalu apa yang normal dalam kemanusiaan seperti materi yang saya bahas hari ini gitu, tentang kemanusiaan gitu. Berarti ketika kemanusiaan disatukan dengan kata normal atau adakah kenormalan di dalam kemanusiaan, berarti itu sifatnya subjektif. Nah, saya ingin membukakan seberapa besarkah atau bukan seberapa besar, tapi seberapa bisa dipertanggungjawabkan bahwa normal itu adalah subjektif. Nah, kita kaitkan dengan kemanusiaan, di mana kemanusiaan memiliki substansi ya dalam kemanusiaan itu ada substansi-substansi yang tidak bisa hilang gitu dan tidak bisa itu eh, kita hapuskan di dalam kemanusiaan itu sendiri. Oke, nah jika pertanyaannya apa yang normal dalam kemanusiaan, berarti kita menyangkut aspek-aspek atau substansi-substansi dalam kemanusiaan itu sendiri atau indikator-indikator yang mengidentifikasikan kemanusiaan itu sendiri. Nah, apa yang normal dalam kemanusiaan pada aspek biologis? Nah, jika aspek biologis ini kita pahami bahwa manusia dinilai secara fisik, lalu bagaimanakah manusia yang normal secara fisik?
Bagaimanakah manusia yang normal secara fisik? Ya. Apa hanya mata, telinga dua, mata satu itu tidak normal? Ya, tidak punya mata apa tidak normal? Tidak punya tangan apa tidak normal? Masalahnya ada istilah-istilah disabilitas gitu. Nah, tapi apakah itu mengurangi substansi kemanusiaan itu sendiri? Jika ada kata kenormalan dalam aspek kemanusiaan biologis, manusia yang biologis. Lalu psikis, kejiwaan dan mental. Manusia dinilai pada aspek kejiwaan dan mentalitasnya gitu. Lalu bagaimana indikatornya apa jika jiwa kita sehat dan mental kita sehat? Atau baru-baru ini kita mendengar ada mutilasi terjadi ya, dilakukan oleh sepasang kekasih gitu. Dengan latar belakang yang sangat menyedihkan gitu, ironis sekali bahwa ternyata sepasang kekasih ini memiliki ketidakmampuan ekonomi gitu, dan itu menjadi alasan membenarkan perbuatan yang tidak terpuji secara moral. Sudut pandang moral itu mengklaim atau mengecam perbuatan mereka itu tidak terpuji karena mereka menghilangkan nyawa, hak azazi manusia untuk hidup itu mereka patahkan karena mereka melakukan pencabutan nyawa atau dikatakan pembunuhan dengan cara yang sadis, memutilasi. Wow, kejiwaan, mental. Kalau mereka tidak normal, apa manusia yang kejiwaannya dan mentalnya dikatakan tidak sehat, apakah mereka tidak normal? Rohani, ini bicara tentang Tuhan dan agama. Manusia dinilai pada aspek kepercayaannya mengenai Tuhan dan agama. Gitu. Mohon maaf saya harus singgung gitu bahwa realitanya di Indonesia ini ada orang yang mengakui bahwa dirinya tidak mempercayai Tuhan. Padahal Pancasila dan Undang-Undang Dasar di negara kita sudah mengatur tentang hal ini. Gitu. Kalau manusia dinilai pada aspek kepercayaannya mengenai Tuhan, apakah ateis bukanlah manusia? Kalau manusia dinilai pada aspek keagamaannya, dia menganut agama tertentu, dan itu sudah diatur oleh undang-undang di Indonesia ini. Apakah agnostik yang lagi happening sekarang itu bukanlah normal? Ya, jadi ini saya belum berbicara fase transisi era atau fase pandemi kali hari ini gitu, saat ini belum. Ini masih kajian yang sangat umum gitu. Saya ingin membuktikan betapa subjektifnya kata normal ini gitu. Apalagi dikaitkan dengan kemanusiaan. Lanjut aspek sosial gitu. Silaturahmi. Manusia dinilai dari kemampuannya berkomunikasi dan membangun silaturahmi. Gitu. Tapi yang sekarang lagi eh, diminati banyak anak muda milenial ya, dan mengaku secara psikis mereka itu introvert ya. Kenapa lo nggak nongkrong? Saya introvert gitu, aku tuh sukanya di rumah gitu, baca buku, main game gitu. Padahal ya realitanya dalam game online itu mereka juga berkomunikasi gitu. Ngerti ya, siapa yang main Mobile Legend di sini atau siapa yang main PUBG, mereka tuh berkomunikasi. Wih, 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 kanan, 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 kanan. Wih, wih, serang, 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 gitu. Berkomunikasi, chatting. Bersosial enggak? Bersosial. Tapi pemuda, banyak kan pemuda milenial tuh senang gitu kalau dibilang introvert karena nggak bergaul keluar gitu. Ya. Yang lagi happening bipolar lah. Tidak bersosial juga, tetapi eh, sosialitanya kehidupan sosialnya mengganggu karena bipolar tadi gitu. Apakah mereka tidak normal? Ya. Lalu yang anehnya, jika kita berbicara
hakikat kemanusiaan, ya, hakikat kemanusiaan di dalam normal yang selama ini kita anggap normal itu subjektif, itu sifatnya subjektif, artinya akan banyak perspektif yang beragam tentang normal, ya. Lalu muncullah sesuatu yang menyerang, pandemi, bang, menyerang dan memaksa kita untuk membuat sebuah konsep kenormalan baru yang itu pastinya akan menyinggung kemanusiaan kita. Secara subjektif dalam kemanusiaan normal saja, atau secara kemanusiaan kata normal saja itu menjadi subjektif, banyak perspektif yang beragam tentang normal. Apa yang menurut saya normal belum tentu menurut Anda itu normal. Lalu kita dipaksa untuk membangun normal baru dalam situasi yang seperti ini. Betapa kompleksnya kehidupan atau nilai atau hakikat kemanusiaan itu sendiri, ya. Betapa kompleksnya, apalagi situasi yang seperti ini. Ini keresahan saya gitu. Bagaimana sih kemanusiaan itu? Apakah biologis, psikis, dan rohani, dan sosial saya sebagai manusia harus berubah? Harus mengubah perspektif normal yang menjadi budaya bagi saya hari ini? Harus saya ubah, padahal itu mencakup semua ruang lingkup, ya, termasuk ekonomi, tata sosial, politik, dan kehidupan beragama atau kehidupan beriman. Nah, semua hal ini akan berubah ketika konsep new normal itu diterapkan. Pandemi seolah memaksa negara di dunia mengubah semua sistem perekonomian. Pandemi mengubah tata sosial, intensitas membangun relasi menjadi terbatas. Lalu pandemi juga akan mengubah sistem politik di dunia. Ini asumsi saya ya, mungkin ketertarikan masyarakat menyikapi politik yang jujur akan berubah, mungkin. Atau karena harapan masyarakat akan adanya bantuan partai menjadi senjata terkuat partai politik. Jadi begini, artinya gini, di tengah seperti ini, mungkin masyarakat akan menilai sebuah partai politik yang baik itu adalah yang memperhatikan nilai kemanusiaan ini. Nilai kemanusiaan di mana ada masyarakat di dalam pandemi ini membutuhkan bantuan pertolongan pada aspek kebutuhan pangan, sandang pangan. Salah atau tidak? Tidak. Saya tidak. Ini hanya gambaran saya gitu. Bagaimana nanti situasi politik di dunia ini. Gitu. Kalau saya terjun ke politik, ya mungkin ini menjadi referensi saya untuk saya pikirkan bersama-sama bagaimana mensiasatinya. Gitu. Nah, lalu pandemi mungkin akan mengubah sistem beragama, semisal dalam beribadah, sistemnya gitu, atau tata caranya. Beriman tidak mungkin diubah, ya, karena beriman menyangkut kepada hal yang spiritual, tetapi mungkin beragamanya, metode atau cara menunjukkan nilai-nilai keimanan dalam sebuah struktur agama mungkin itu akan berubah. Karena pandemi, lalu dikonseplah sebuah kenormalan baru dan sistem beragama tuh atau beribadah pun mulai berubah. Itu yang saya pikirkan gitu. Dalam hal ini normal itu perlu digagas ulang atau direka ulang. Sebenarnya apa sih yang normal dalam kemanusiaan kita?
semasa pandemi ini dan mempersiapkan kenormalan baru pada masa transisi era nantinya. Sebagai rujukan, saya mengutip menurut pendapat Gafar, pandemi menuntut kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan kondisi baru yang jauh berbeda dari sebelumnya. Ini momentum ujian sosial yang sangat baik. Masyarakat kita dituntut untuk menunjukkan kemampuan beradaptasi pada kondisi baru yang mungkin sama sekali berbeda dari kondisi sebelum ini. Jadi sebenarnya masyarakat itu harus punya kemampuan responsif gitu. Sebagai manusia kita tuh harus punya kemampuan responsif dan untuk mampu beradaptasi gitu. Kalaupun pandemi ini akan berlangsung dengan lama, masyarakat harus, sebagai manusia kita harus bisa menyesuaikan diri gitu. Itu menjadi rujukan bagi kita semua tentang kemanusiaan kita di dalam fase ini, di dalam masa pandemi ini, dalam mempersiapkan uh, kenormalan baru dalam kemanusiaan kita. Oke, terima kasih semuanya. God bless.